masa dimana lu kayak merasa udah tamat nih karir gue. Tapi dari situ gue bukan yang ngerasa minder atau nggak mau ikutan lagi, tapi malah panas gitu. Oh ini tuh rasanya kalah, pulang pertandingan. Perasaan dulu gue main fun, kenapa sekarang gue berasa kerja ya? Yo, selamat datang semuanya di podcast From Zero to Hero dari Hero dan juga Tri Indonesia. Nah, di sini ialah podcast yang kita create khusus ya sebetulnya ya, di mana kita ingin membahas nostalgia, lalu juga kita ingin membahas problem-problem dan juga solusi apa sih yang ada di e-sport saat ini, di industri e-sport saat ini. Nah, di sini kita udah kedatangan dua orang tamu guys ya, di mana dua orang tamu ini udah expert di bidangnya masing-masing. Dan pengalamannya juga udah tidak terbantahkan. Yang pertama kita tahu semua, kita ada Kolius. Halo semuanya. Ya, dan yang kedua, ini ada teman lama gue guys. Namanya Beta ya, tapi itu nama panggilan. Nah, sekarang silahkan nih, Beta. Jadi nama gue Wilbert, gue kerja di RRQ, tapi di sini gue sebagai panelis dari Hero. Ya. Betul. Jadi di sini kita udah kedatangan dua orang panelis ya, gitu ya. Di mana dua orang panelis ini satu yang ini sebenarnya rekan Dota gue dari zaman gue juga masih jadi profesional player ya dulu ya. Kita sama-sama profesional player. Sempat juga bikin tim, ya kan? Ya, tapi gimana nanti ceritanya? Yuk kita ngobrol bareng-bareng sekarang di sini. Gue pengen tahu nih, pertama kali kalian ya nih gantian ntar siapa jawab ya. Siapa sih yang ngerasa bahwa kayaknya e-sport nih atau game ini jalan hidup gua deh. Nah, siapa tuh? Nah, mau dari siapa dulu nih? Kalau awalnya mungkin bukan e-sport sih, lebih ke gamenya kali ya. Awal tuh kalau dari gue pribadi dari zaman SD kalau nggak salah udah kenal warnet. Zaman dulu tuh kenal Ragnarok Online. Oke. Ya, Counter Strike yang masih zaman pakai LAN. 1-3. Betul. Dan juga sama Frozen Throne yang mainnya juga masih pakai LAN yang ujung-ujungnya ke Dota. Larinya. Warcraft Building. Iya. Warcraft Building ya. Belum jadi dulu tuh belum ada kayak apa? Musanet itu belum ada tuh. Indogamers belum ada gitu. Nusa Reborn. Iya, Nusa Reborn gitu. Ya. Nah, jadi ya memang awalnya di sana terus ya sampai sekolah sering bolos apa dicari sama nyokap gitu. Aduh, kok momennya kayak dejavu ya kalau kita. Ikut turnamen, bahkan kayak tiap hari tuh di warnet ketemu orang berantem tuh kan udah hal yang lumrah banget kan gara-gara Dota kata-kataan toksik gitu kan. Ya. Nah, jadi berawal dari sana sampai akhirnya memang sebelum gua kuliah tuh dulu gua sempet kerja dan akhirnya masuknya tuh ke industri game, Koce. Jadi di Lito kalau tahu. Di Lito, di sana, baru akhirnya gue kerja tuh, kuliah maksudnya. Kok Andi? Betul. Memang kayaknya semuanya berawal dari ini ya. Antara Bapak Edi Lim, Bapak e-sport, kompetisi e-sport Indonesia, atau tadi ya, Bro Andi nih ya. Sebagai yang pertama kali orang bawa Ragnarok ke Indonesia. Memang itu game legend sih ya. Dan jadi dia itulah awal mula yang memang kayaknya memang untuk ngejar karir di game menjanjikan deh. Karena memang mungkin stigma dari orang tua tuh negatif, tapi seiring perkembangan zaman ya game tuh industri gitu. Oke, lu Bet? Gua mirip-mirip sama Kolius juga. Berawal tuh dari SD gue main Ragnarok dulu. Semua dari Ragnarok ya? Iya. Sorry, Nexia. Oh iya Nexia. Itu Nexia yang game online pertama RPG Nexia. Iya. MMORPG. Ya, Nexia dulu diajak teman, habis itu baru gue coba Ragnarok. Oke. Seiring waktu berjalan, ya nemulah beberapa game lain seperti Dota, CS. Nah, Dota itu fun fact-nya supaya gue nggak tertarik. Gue lebih suka game kayak tembakan, FPS, CS. Tapi diajak sama kakak gue, suruh main Dota. Nah, dari situ gue lumayan, awalnya nggak tertarik, tapi lama-lama, wah seru juga nih, karena kan hero-nya banyak kan. Nah, dari situ gue mulai kayak, oke, kayaknya seru nih kalau diseriusin. Tapi pada saat itu gue masih SMP, tapi nggak ada berpikiran kayak buat jadi pro player gitu, nggak ada. Cuma kayak hobi aja gitu dan ngalir aja terus. Sampai akhirnya itu di SMA sebenarnya mulai kedengaran ada kayak turnamen, terus tiba-tiba ada event ini, ada event ini, terus mulai terdengar juga e-sport dari tim luar, terus kayak jadi, ini game bisa jadi something gitu ke depannya. Cuma kan waktu itu masih bocah kan, jadi gue nggak ada kepikiran bakal
harus bisa sukses gini-gini. Nyemplung di industrinya aja nggak kepikiran ya? Ya, just pure passion. Hobi aja gitu, and Hobi ngalir aja aja gitu. Karena gue suka game and kompetitif. Nah, kalau dari gue sendiri sedikit berbeda. Game pertama warnet yang gue mainin itu CS13. Gitu kan. Karena ya baik lagi ya, zaman dulu itu internet susah. Ya. Mau gimana pun. Walaupun kalau ada pun nge-lag gitu kan. Makanya dulu yang ngetren pertama di sekolah gue itu CS13 gitu kan, yang bunny hoop, you know ya. Bunny hoop kan. Oke, 3 detik nyampe base. Dari Tera ke CT kita selalu nyampe base ya gitu kan. Nah, dari sana dibantai gue. Biasanya gue setiap main game, kalau dulu kan mainnya gamenya PS gitu kan. Nah, kalau dulu main game PS susah lah yang ngalahin gue. Nah, tiba-tiba ada game warnet yang bisa main banyakan, ya gue nggak pernah coba, kena bantai. Panas lah. Kompetitifnya kena lah, kegores lah. Nah, dari sana udah tuh non-stop izin ke nyokap sama buat main di warnet. Ya, main sampai tadi akhirnya pas udah main, muncul Nexia tuh. Ya kan, muncul Nexia, dan waktu itu gue zaman SMP ya. Di situ gue shock. Temen gue pertama kali spend untuk sebuah game dengan nominal yang menurut gue lagi gue SMP itu 2000 sampai 2003 itu SMP gue kan. Ini anak SMP spend 6 juta untuk beli satu set. Itu gede sih pada zaman itu sih gede. Untuk beli satu set satu set equip. Aduh, gue lupa apa ya namanya, set Lotus kalau nggak salah. Gitu kan. Itu gue sampai segininya ya maksudnya ya, itu satu. Terus yang kedua, kita kalau main Nexia inget gak? Selain udah beli billing, dimana dulu billing mahal ya, billing internet ya, iya kan? Kalau zaman sekarang kalian beruntung guys, harga-harga billing tuh masih 5.000 tuh masih murah guys. Dimana speknya bagus, AC-nya di mana-mana segala macam. Gitu ya. Kalau zaman dulu kita udah dapet bilik ya, itu aja kita udah happy gitu kan. Monitor tabung. Monitor tabung. Mos masih bola guys, you know. Iya, masih bola. Yang mesti kita bersihin dalamnya gitu kan. Nah, dari sana, wah gue bilang gila ya, udah ada yang berani spending segitunya kan. Terus yang kedua, kita tahu juga tiba-tiba nama kayak Xavieri, pernah dengar nggak? Yang kan situ ada Poet, ada apa lagi ya, Poet, terus apa sih yang skillnya sikat, hantam kayak gitu-gitu kan. Ya. Nah, di situ kan mulai ada tuh leaderboard mulai ketahuan kan, the best Poet, the best magician, the best mage jobnya kan. Ya kan, the bestnya kan. Dari situ bisa kita lihat bahwa gua yang ada di Bogor aja gua tahu ada seseorang yang jago banget namanya ini gitu kan. Gitu kan. Jadi itu sebuah kebanggaan juga gitu. Nah, disitulah mulai ngerasa nih bahwa kayaknya anjing game kedepannya kayak bisa jadi something sih. Nah itu ya, yang gua rasa juga momen awal pertama akhirnya terjun ke warnet lah ya. Nah, ngomong-ngomong tadi kan ngomongin turnamen. Lu inget gak turnamen pertama yang lu ikut apa? Gua turnamen sekolah SMA, SMAK 3, BPK Penabu. Jadi pertama kali ikut turnamen Dota di situ bareng sama teman-teman kelas gua. Jadi gua bikin tim Dota. Ya. Nama timnya gak apa-apa disebut ya? Oh, gak apa-apa lah. Porqua dulu. Jadi kita cuma anjir, masih inget bro? Masih inget nama timnya masih inget loh, gila. Tiap pulang sekolah kita main bareng, main public gitu-gitu. Gak pernah latihan, kayak cuma main, terus ada turnamen nih. Karena gue sekolah di SMAK 2, yang bikin turnamen itu di SMAK 3. Nah, akhirnya wah seru nih ada turnamen gengsi, biasa anak remaja, SMA. Akhirnya ikut. Nah, itu pertama kali gue dapet experience turnamen pertama. Pertama kalinya juga, oh ini tuh rasanya kalah pulang pertama. Ya. Ini lo apa? CS apa Dota? Berarti? Dota. Oh, Dota turnamen pertama lu. Fun fact-nya di situ ada si Kokala. I see. Farhan Dia ya. ikut, tapi gue gak ketemu dia. Cuman di situ dia juaranya. I see. Oke. Itu turnamen pertama gue yang berkesan, yang membuka pintu kayak, oh gini experience-nya turnamen, gini rasanya adrenalin, vibes-nya. Gue ngerasain banget lah, gue juga tahu lah. Asli. Lu Yes, ada sama sih sama, gue juga dari Dota kok. Awalnya dari turnamen warnet dulu, pokoknya benar-benar dari warnet. Dan gue waktu itu masih SMP ya, benar-benar ikutan turnamen Dota. Lawannya abang-abangan nih, ada yang udah kuliah, ada yang masih SMA gitu-gitu. Jadi ya benar di situ yang ngerasain pertama kalinya kalah, kompetitif yang
namanya anak SMP diteriakin sama orang kayak mati lo, wah, gitu. Nah, itu vibes Dota itu gak bakal hilang tuh kalau di situ tuh. Karena kan biasanya biliknya tuh hadap-hadapan gitu kan kok. Iya. Nah kalau misalnya mereka nge-kill tuh kan mereka bakal berdiri di meja, diteriakin kita ditunjuk-tunjuk gitu. Parah sih, zaman dulu sih parah sih. Bocil gitu-gituin gitu loh. Tapi dari situ gue bukan yang ngerasa minder atau nggak mau ikutan lagi, tapi malah panas gitu kan. Kayaknya boleh nih mau ikutan lagi ya gitu, kayak seru juga nih gitu. Ya, ujungnya jadi tawuran sekolah ya? Iya. Di depan ditungguin. Biasanya kayak begitu guys. Nah, gua start awal CS. CS tuh dulu. Balik ke CS lagi karena itu lagi happening di warnet itu CS, terus ada warnet baru buka dekat sekolah juga gitu kan. Nah, itu nama warnet dulu Hainan. Nah, maka kompetisi pertama itu antar dua sekolah yang paling dekat sama warnet itu. Jadi gue dulu namanya sekolah Mardi Yuwana 2, satu lagi lawan sekolah Tunas Harapan gitu kan. Sama lawannya juga gue ketemunya jadi yang anak-anak SMA juga gitu kan. Nah, masuk final. Wih, tim gue masuk Itu final. pertama kali masuk final? Pertama kali masuk final, langsung SMD. Tapi di final emang dibantai lah sama si anak-anak SMA ini gitu kan. Nah, di situ gue ngerasain duit pertama guys dari game. Walaupun nilainya mungkin dulu berapa ya? 500.000 kali ya. Berarti bagi 5 seorang 100.000 gitu ya. Dapat 100.000. Itu tuh udah kayak happy banget sih. Karena pride-nya nggak sih kok, ya kan? Iya. Pride-nya itu beda di balik duitnya yang memang nggak seberapa, tapi pride ketika lu menang tuh kayak warnet aja ketika kita datang kan, oh ini kemarin juara nih gitu kan. Bener. Gengsinya. Iya. Jadi dari situ akhirnya gue jadi seriusin dan akhirnya tim gua sama tim yang tadi juara 1 direkrut. Jadi klan untuk warnet tersebut. Oh. Gitu kan. Oke. Kita masih inget gak zaman-zaman dulu itu warnet itu pasti punya klannya masing-masing. Oh iya betul. Iya, betul. Pasti. Jadi gitu bawa kan. nama warnetnya juga untuk ikutan turnamen-turnamen lagi biasanya. Bener. Nah, itu kebanggaan yang kita dapetin pertama juga tuh pasti tuh. Once lu mendapatkan sebuah rumah atau sebuah warnet menganggap lu adalah host timnya mereka, itu tuh udah keren banget guys. Jadi mau ketemu SMA mana kayak SMA mana, lu base camp lu di mana? Wih kan. Itu udah sebuah pride. Yang kedua, yang gua rasa jadi pride lagi ialah kita mendapatkan tanda kutip support billing tuh. Oh iya betul. Nah itu yang paling penting. Udah penting banget itu. Iya paling penting, kan. ya. Dimana kita tahu dulu uang jajan kita ya segitu doang gitu kan. Tapi karena kita jadi host timnya mereka, ada beberapa tuh biasanya yang dikasih supportnya, mau diskon, ada beda-beda ya setiap warnet, gua nggak tahu ya. Pokoknya gue dapetnya tuh ada yang diskon atau kayak sebulan tuh dikasih jam gratis berapa puluh jam atau berapa ratus jam lah Latihan intinya. ya itu kan. Ya itu kan. Jadi ada support seperti itu. In return tadi ya kita membawa nama benderanya. Jadi klan gue yang SMD yang tadi ditulisnya di depan, SMD itu gak singkatannya apa? Apa tuh? Sekolah Mardiwana 2. Oh, nama sekolah berarti gue. Tapi artinya sebenarnya bukan itu. Artinya kasar guys. Jangan. Nggak boleh disebut. Jangan. Artinya kasar tapi kita plesetin aja. Jadi oke. Nah, jadi nama warnet, nama kita, baru nama timnya kita gitu kan. Nah, itu yang biasa dilakukan lah gitu kan. Latihan terus nonstop sampai tadi yang kita sebut Bapak e-sport Indonesia. Tiba-tiba Edi Lim mengeluarkan World Cyber Game guys. Iya, WCG ya. Pertama kali WCG. Langsung di mall. TA nggak sih? Taman Anggrek. Iya, kan? iya. Taman Anggrek. Mau e-sport ya kalau kata anak. Itu. Bayangin, internet masih jelek. Yang daftar bisa kita bilang animonya ya mungkin masih di Pulau Jawa kali ya, memang belum segimana-gimana gitu kan ya. Tapi di luar Pulau Jawa pasti ada juga ya gitu kan. Kompetisinya nggak tanggung-tanggung, namanya itu World Cyber Game. Udah nyebutnya dunia guys. Gimana hati kita nggak goyang guys? Nggak geter guys. Gitu kan. Nah, di sana internet masih jelek. Zaman 2003 itu internet terbatas banget kan. Oleh karenanya kompetisinya tuh kayak apa? Bayangin, harus home away. Home away antar warnet. Di mana waktu itu gue masih SMP dan base camp gue di Bogor, gue di shuffle, dapat lawan gue 3 Jakarta, 3 warnet Jakarta. Imagine perjuangannya. Anak SMP, ini grup SMP, mesti pulang pergi Jakarta Bogor hanya untuk kita kualifikasi untuk masuk ke Taman Anggrek. Wah, itu perjuangannya bukan cuma dari kita, tapi sampai pemilik warnetnya pun mengusahakan yang terbaik. Dia coba pinjem mobil dari temennya lah untuk kita pulang pergi, dan dulu tuh nggak ada Gmap guys. Kita disebut warnet di sini, diceleduk misalkan kita, wah nyari sendiri tuh.
Bener. Ya. Nyari sendiri betul. Nyari sendiri warnanya. Nyari di mana yang parahnya di sana tuh selalu yang namanya peraturan kan ya dimanfaatkan sebaik mungkin sama lawannya juga kan. Iya. Ya. Terlambat semenit aja dilaporin guys, Iya, berarti kita biar kena WO. biar WO. Ya. Wah itu momen-momen yang wah kita nggak bisa lupain sih. Saat kita udah tahu diundi lawannya siapa, kita nggak berharap banyak sih dan ya memang beda kelas ya. Oke. Beda kelas ya. Jadi Ya. dalam tanda kutip terbantai lah ya bisa dibilang. Disitulah bener-bener ngerasain rasanya terbantai. Oh, oke. Berarti ini realitanya ya. In reality ini ya rasanya terbantai ya. Ya itulah yang bikin mulai lagi kayak tadi bahwa anjir ya sebuah event warnet tiba-tiba bisa berubah jadi event mall. Dan yang juaranya saat itu pindah lagi ke Brazil kalau nggak salah tandingnya ya abis itu kan. Berarti ada kejuaraannya nyambung sampai ke dunia gitu kan. Nah di sana tadi yang gue bilang ya gue ngerasa bahwa anjir kayak e-sport nih atau game ini jalan hidup gue nih kayaknya. Gitu sih. Nah terus nih ada cerita kalian ini nggak menderitanya di industri ini nggak? Wah. Survive ya kalian di industri ini, terutama lagi awal-awal kali ya. Kalau zaman sekarang kan ya kita udah punya kerjaan masing-masing nih, ya kan. Gua dari gamers sekarang akhirnya punya perusahaan sendiri. Beta tadi cerita juga sekarang tanda kutip menghandle tim dari RRQ gitu kan. Ya ini kita tahu lah ya, the content creator and the caster gitu kan. Jadi based on experience kita bawa untuk mendapatkan kerjaan. Tapi pernah ada satu titik gak di mana kayak anjir nih di game nih abis nih kayak gue nih kayak Abis apa nih? Abis dalam artian contoh masa gue udah abis nih gitu. Ya contoh ada masa atau abis atau pokoknya yang ngerasa kayak titik nadir di game gitu, yang lu kayak ngerasa kayak anjing gue nih bottom ya gue banget nih. Ya ada sih, itu ketika udah mungkin mendekati kuliah ya. Tapi kalau flashback sebenarnya cerita di e-sport tuh banyak banget gua. Ya sama kayak lu, dari turnamen sana kemari, ya bayar billing, harus keluarin duit dan lain-lain tuh banyak banget dulu pengorbanan. Kalau pertanyaan soal ya lu masa dimana lu kayak merasa udah tamat nih karir gue itu di 2016 ya, 2015-16 ya. Karena jujur susah waktu itu bagi waktu antara mau seriusin game sama kuliah. Ya. Terakhir-terakhir kan gue masih ngetim sama lu. Betul banget. Nanti kita ceritakan ya. Oh nanti, oke. Iya. Ya itu harusnya jadi tim. Oh enggak, setelah itu gue ada lanjut sama satu tim lagi, represent Warnet juga. Ya. And abis itu gue udahan kayak oke, that's it. Gue lulus kuliah. Sebenarnya rencana gue nggak ada plan buat balik ke e-sport lagi, ke game lagi, nggak. Gue pengen kayak ya real life gitu, mungkin kerja di industri lain seperti ya, bank gitu-gitulah. Gue nggak ada kayak dapet, gue harus back to game lagi di industri, nggak ada gitu. Jadi pada saat selesai kuliah ya gue udah mulai coba ya hidup aja kayak orang normal gitu sih. Tapi gue tahu pada saat itu kayak gue udah selesai, udah tamat. Masa main-main kali ya mungkin mikirnya ya. Ya, main game masih, tapi lebih ke fun aja gitu bareng teman. Ya, nggak kompetitif lagi. Iya, malah masih push rank, naikin MMR. Ya, MMR, ya, betul. tuh masih ya. Tapi udah kayak, oke, gue harus kesini lagi berkorban lagi. Kayak waktu itu udah, kayak that's it, gue udah cukup. 2016. Kalau gue sih lebih ke responsibility kok, itu titik yang berbeda. Jadi satu kata itu udah ngewakilin kayak ketika lu fun, tujuannya di e-sports untuk fun, Kayaknya kita nggak bisa. Kayak kita bakal kayak kita sama nih. Titik nadir kita sama nih kayak. Betul. Itu yang bikin mikir tuh kayak ini bukan lagi game gitu, tapi ya ini yang udah ada tanggung jawab di balik itu semua ketika lu masih mau dalam tanda kutip mungkin berkarir, entah itu as a professional player ataupun berkarir di industri sports yang di belakang layar. Dan ketika ada responsibility itu yang jadi beda sih kok. Kayak dulu mungkin fun, kayak ngewakilin warnet pride doang gitu kan, kayak ya udah billing jadi lebih murah. Tapi ketika contoh menuju ke scene profesional gitu loh, kayak oh ini ada perusahaan yang memang harus dipegang loh gitu loh, kayak dari segi namanya, keuangan yang nantinya harus dikeluarkan buat investasi ke kita ini gitu kan. Itu yang bikin berubah semuanya. Dan ketika kalau gua kan karirnya mungkin path-nya bukan lebih ke professional player tapi lebih ke industrinya kan. Nah, di industrinya sendiri perasaan dulu gua main fun, kenapa sekarang gua berasa kerja ya? Tapi beda juga kan. Iya. Kok hilang ya gitu. Itu yang titik sedihnya sih sebenarnya. Oke, responsible itu satu kata yang sama. Ya. Jadi faktanya guys, gue juga sampai umur 27
gue bener-bener mendedikasikan, ya kan, waktu dan tenaga gue itu untuk tadi bertanding dan buka warnet lah. Jadi ada side bisnisnya itu buka warnet, tapi masih berharap bahwa kompetisi e-sport itu bisa menghasilkan buat gue kan. Tapi balik lagi yang kita tahu dulu hadiah-hadiah mentok berapa sih? Zaman kita terakhir tuh 5 ya. Ya, Iya, dapat ada angka tiba-tiba muncul prize pool 20 juta aja di Kota Wonosobo di Uber, guys. Iya. Gila itu semua tim. Semua Cari sponsor. tim Dari sponsor betul travel. untuk biayain travelnya doang supaya kita akhirnya bisa ke kota di Wonosobo lah atau di mana gitu kan. Jadi nilai prize pool itu dulu nggak seberapa sebetulnya, ya kan. Nah, tapi gue tetap yakin kayaknya bisa. Tapi tadi umur 27 di situ gue bener-bener cuman satu. Gue berdoa, ya kan, gue berdoa, yaitu gue ngomong bahwa jika memang game atau industri ini adalah jalan gue untuk hidup, tunjukkan jalannya. Itu yang gue ulang di malam itu, nonstop plus doa-doa Bapak kami selamanya dan lain-lain lah ya pokoknya. Tapi gue itu doang, gue bilang tolong kasih petunjuk dan lain-lain. Nggak lama kemudian, 2-3 hari kemudian gue lihat postingan dari temen kita juga, Agustian Huang. Oh. Tahu lah ya. Ya, Agustian Huang ya, gitu kan. Ini rekan Dota kita juga kan. Itu ngepost bahwa sedang ada satu perusahaan IT mencari yang expert di e-sport. Ya udah. Nggak pakai lama, gue bikin CV, gue lempar, di mana CV gue isinya juara Dota juara. Bukan pengalaman kerja. Iya, bukan pengalaman kerja. Mau apa pengalaman kerja? Iya. Juara, punya warnet ini juara gitu kan. Ya itu, mungkin jawabannya ada di sana. Gue kirim CV itu, ternyata CV itulah yang menjawab perusahaan tersebut bahwa kayaknya lo yang gue butuhin deh. Gitu, untuk hadir di sana. Dan ya itulah perubahan yang tadi lo bilang tuh. Mulai dari ngerasain fun-nya, ngerasain hype-nya, sampai akhirnya tadi ngerasa nih ada responsible yang nggak bisa nih kalau selama hidup kayak begini kan. Ya akhirnya mulai switching tuh ya. Switching, mencoba di industri di belakang layarnya, dan puji Tuhan akhirnya gue keterima di Nvidia, guys. Gitu. Itu berdasarkan karena tadi ya pengalaman main game dan pengalaman buka warnet. Dan yang menariknya ternyata sesudah gue masuk di sana, gue dinaikin jabatannya, tau nggak apa? Dibuatkan sebuah jabatan baru yang tadi tidak ada di Nvidia. Akhirnya keluar tuh jabatan baru tersebut. Apa tuh, Pak? E-sport dan iCafe Manager. Which is itu pengalamannya emang udah sesuai banget. Ya. Gua Gitu. E-sport dan iCafe Manager Indonesia gitu kan. Ya udah, makanya momen yang tadi kita bilang ya, bahwa kalau lu ternyata lu emang punya specialty di bidang tersebut, ya udah kita harus yakin kita memang bisa jadi pembeda di sana. Tapi yang kedua tetap sih menurut gua berpasrah sama yang di atas itu udah salah satu, bukan salah satu sih, itu kuncinya sih. Itu kuncinya sih untuk bisa. Jadi ya di sanalah mulai terjadi perubahan lah di hidup gua untuk di dalam industri ini. Nah, sekarang ya, dulu kan yang kita tahu nih e-sport turnamen ya. Kan dari tadi kita ngomongin turnamen e-sport kan. E-sport turnamen itu yang tadi udah kita cerita, saking tanda kutip nggak seramai sekarang, nggak sebanyak sekarang gitu kan. Dulu tuh kayak, ya kita tahu lah ada website namanya Liga Game. Ya. Oh iya. Semua kompetisi Liga Game tuh kayak Kaskus lah ya. Ya, Kalian harus Kaskusnya tahu ya. gamers lah ya. Kaskusnya gamers Gamers, gitu betul. kan. Yang dimiliki oleh, balik lagi dengan Bapak Edi Lim ini ya. Kita harus hormat dengan Bapak ini ya. Jadi beliau banyak banget perannya, banyak banget jasanya untuk e-sport Indonesia. Di sanalah tempat kita tanda kutip bikin kompetisi game atau kompetisi e-sport zaman dulu ya. Nah, mostly karena zaman dulu juga tidak ada game publisher atau game developer ya di Indonesia, maka kompetisi itu benar-benar dari community to community. Betul. Ya kan? Community to community. Di mana kita tahu lah kalau namanya community ya kita memang harus ada ngeluarin effortnya juga kalau mau tanding, ya kan? Mulai dari bayar billing atau bayar biaya pendaftaran. Dan karena community tadi, itu tuh timeline pun kita harus jagain biasanya. Jadi kalau ada yang bentrok, biasanya tuh diskusi dan pasti ada yang ngalah gitu. Pasti ada yang ngalah. Pasti ada yang ngalah, Ya, gitu ya, kan? ya. Karena
di momen tersebut jangan sampai sebuah kompetisi itu saling beradu gitu kan, karena kita pengen membesarkan the community itself Betul. gitu kan. Nah, jadi menurut kalian nih apa beda paling bangetnya ya antara kompetisi zaman dulu dan kompetisi zaman sekarang? Sebenarnya gini sih, kalau mungkin zaman dulu yang tadi sempat lu mention sih kok, di mana pride-nya itu kan ya, tadi kan kita effortnya ada karena kita dapetin pride-nya yang untuk ngebayar buat ngasih makan pride diri kita aja gitu kan, untuk biar kita berkembang. Jadi banyak yang dikorbanin tuh, entah itu bayar billing, nunggu panas-panasan, jalan ke tempat yang jauh yang bahkan kita nggak tahu gitu loh, untuk ngikutin sebuah kompetisi doang. Tapi kalau sekarang kan rata-rata udah online. Itu yang pertama. Yang kedua, Ya betul. bahkan mulai dari gengsinya tuh yang dilihat itu kayak kita nggak bisa lagi ada gengsi yang kayak cuma sekedar ngobrol sama teman. Kemarin gue juara loh di turnamen ini, tuh udah mulai hilang karena ada lagi turnamen yang sangat bergengsinya yang based on developer gitu loh, yang ujung-ujungnya semua mata ketuju ke sana. Jadi kayak kita mau banggain sama teman pun, emang level lu udah setara MPL misalnya gitu kan. Nah, itu yang sering digeber-geber lah gitu kan, kayak oh iya juga ya gitu. Jadi gengsinya tuh udah nggak bisa kayak dulu lagi sih kok. Itu yang bikin beda. Dan kalau dilihat yang tadi Koko bilang kayak masalah peserta yang dulu kita bayar, billing apa segala untuk ikutan turnamen aja ada pendaftaran gitu. Zaman sekarang pada nggak mau kayaknya kok. Dikasih pendaftaran 50.000 aja, satu orang 10.000 nih kok untuk misalnya MLBB ya, kita bilang kan berlima. Itu kayaknya pada nggak mau sih kok, kayaknya kayak banyak kok yang gratis, yang hadiahnya juga lumayan gede gitu-gitu. Jadi mikirnya mereka lebih ke bounty hunter tapi udah bukan ngincer pride, ngincer duit, jadinya gitu. Kalau yang gue lihat ya, jadi pride-nya lebih ke sana lah gitu. Kalau gimana kalau menurut lu, Bang? Kalau gue dari perspektif gue dulu pernah jadi pro player lah ya. Ya, gue merasakan ya banyak berdarah-darah sih pengorbanan yang dikeluarin dari segi finansial, waktu, dan setelah ketemu, mohon maaf nih, gamer zaman now nih, kayaknya treatmentnya beda. Ya, zaman dulu harus pakai ya duit sendiri, pinjam duit dari orang tua, atau bahkan ya kalau ketemu teman yang bisa sponsor, bayarin billing dan lain sebagainya macam. Karena aku pernah ingat kayak ada turnamen di Bandung sama almarhum temen gua, itu di Bandung, kita tuh harus tinggal di kosnya temen gua setim. Dia minta izin juga ke temennya buat ada beberapa orang juga tinggal di tempatnya gitu. Jadi ada yang tinggal di kamarnya dia, ada yang tinggal di tempat temannya gitu. Karena ramai kan, nggak mungkin di satu kita harus tidur di lantai, kayak satu ranjang bertiga, terus kayak gue cuma bisa tidur ngadep kanan, gitu, cuma bisa ngadep kanan, kayak kempes gitu. Kayak salmon lah ya. Terus itu kan turnamen di Bandung, gue juga harus kayak keluarin duit buat travel, terus belum makan dan lain sebagainya. Karena kita nggak punya duit juga buat buka hotel dan lainnya, gitu kan. Dan ya kalau nginget itu sih, wah itu sih, gue kadang bertanya, kok gue bisa lewatin masa-masa itu ya, kayak pengorbanan itu gue pada saat itu, karena ya balik lagi pure passion gitu kan. Sekarang mohon maaf, lebih ke ya gimana harus tanya, oh ini turnamen hadiahnya berapa, jadi yang dilihat tuh price-nya dulu. Betul, gitu, skalanya level apa, yang ikutan siapa, ya banyak faktor lah ya. Mungkin ya efek dengan ya dunia sosmed juga yang berkembang, yang tadi Kolius bilang, gue habis juara di turnamen ini, seminggu kemudian ada turnamen lain. Betul. Jadi berita yang gue juara di turnamen ini langsung ketutup ya, karena ya pengaruh sosmed kan. Zaman dulu nggak ada mungkin cuma liga game doang kali ya. Lu juara, nama lu ada di liga game gitu. Lu masuk band list, ada tier-tiernya, dan band list ya kan, ada pro, semi pro, rookie dan lain sebagainya. Kan itu doang gitu. Pride lu di situ. Sekarang kayaknya gimana ya? Ya lu harus juara turnamen gede, tapi ya balik lagi pola pikirnya ya ini turnamen duitnya berapa? Ada banyak faktor lah sebelum ikut turnamen. Kalau dulu bener-bener gua as a player cuma pure passion aja gitu. Gua mau ikut turnamen, gue mau dapat fun-nya, gue mau dapat kayak atmosfernya, rasanya gitu, menangnya bareng-bareng sama temennya, kehangatan. Wah itu nomor satu. Sekarang kayaknya itu yang missing sih. Dan ya gue lihat seperti yang Kolis juga ngomong tadi, player zaman sekarang willingness to sacrifice-nya tuh lebih low. Minim banget. Iya, minim banget dibandingkan player zaman dulu. Itu sih. Jadi maunya lihat hasilnya dulu gitu, price-nya.
Ya. Tapi nggak mikirin kayak sebenarnya apa yang siap gue korbankan. Itu sih buat gua perbedaan kontras. Serba instan lah kalau bisa dibilang. Iya. Kalau Benar. Nah, kalau gue ya perspektif dulu sebagai player dan sekarang gue juga sebagai event organizer gitu ya. Kan gue berarti menjalankan mulai kompetisi-kompetisi juga yang baik dikerjakan oleh brand ataupun oleh siapapun gitu gue kerjain. Memang terlihat tadi ya realitanya yang baik tadi Lius bilang ataupun dari Beta juga tadi bilang bahwa apa-apa sekarang pengennya yang gratis gitu kan. Apa-apa pengennya yang mudah. Ya ini sebenarnya pro kontra sih ya menurut kalian ya sebenarnya. Jadi kalau dari pandangan kita kadang berbayar itu ada pentingnya. Kenapa? Karena minimal memastikan mereka itu datang untuk tanding. komitmen dong. Bang. Komitmen yang kita jaga itu komitmennya gitu maksudnya dengan adanya tadi dia melakukan pendaftaran gitu kan. Jadi dia komit terhadap event yang kita jalankan juga gitu kan. Sedangkan sekarang tanda kutip harus melakukan registrasi dengan melakukan pembelian dari produknya brand misalkan atau apapun itu. Itu susahnya setengah mati. Gitu kan. Mereka kayak langsung mundur beberapa langkah lah gitu, mending nggak usah. Mungkin tadi plus minus juga ya, mungkin karena tadi kompetisinya ada banyak sehingga mereka mudah memilih dan lain-lain gitu kan. Sehingga yang kita lihat juga yang dikhawatirkan itu malah akan nantinya berdampak terhadap ekosistem itu sendiri sebetulnya gitu kan. Karena rata-rata kalau kita bikin event, kita kan harus paham juga perspektif daripada brand itu sendiri gitu ya. Yes. Ya dong, baik dari brand ataupun dari pemilik game, ya harapannya kompetisi yang disajikan ini tuh benar-benar bisa punya impact juga, gitu kan, terhadap dari brand, lalu juga terhadap dari gamenya itu, dan juga terhadap dari gamersnya itu sendiri, gitu kan. Sehingga kalau salah satu ekosistem ini ada yang terputus gitu, tidak saling support, ini lama-lama bisa menjadi apa ya kita bilangnya? Stagnan. Kalau nggak stagnan malah akan kayak menurun gitu kan. Jadi hanya ngarepin nanti eventnya cuma ada event yang dari dibuatin oleh game developer atau dari game publisher. Itu sih menurut pendapat gue ya. Jadi kalau kalian nih yang nonton ya, sekarang apa? Gen Z, Gen Alpha. Nah, coba gue pengen tahu pendapat kalian. Kalian lebih prefer kompetisi itu ya ada tanda kutip komitmen tadi yang kita bilang ya, komitmen, atau emang kalian maunya free aja, udah gitu. Nah, gue pengen tahu sih pandangan lu orang kayak apa ya. Boleh nanti tulis di kolom komentar. Iya, tulis di kolom komentar, gitu kan. Paling gue nambahin ya, zaman dulu kita turnamen aja bayar. Iya. Slot, ingat nggak? Satu slot 200.000, Dua slot, ya. 2 slot 400.000. Kan dulu ada beberapa turnamen yang kayaknya cuma bisa bayar 1 slot gitu. Ya, jadi zaman dulu ya willingness to sacrifice-nya tuh lebih tinggi gitu dibandingkan zaman sekarang. Dan bahkan kalau seandainya kita ngelihat juga, Bert, kayaknya 4 tahun, mungkin sebelum pandemi ya, itu masih banyak sih turnamen yang bisa bayar slot kan. Tapi after pandemi itu yang ngubah segalanya nggak sih, Bert? Iya. Ya, maksudnya setelah pandeminya recovery, gua rasa berubah banget sih dari pasarnya, segmennya, kayak langsung yang tadinya berbayar tuh udah langsung kayak beda banget sama yang free misalnya, yang nggak dibikin ribet. Kayaknya memang yes, titik baliknya pandemi itu sih kayaknya. 2020 ke atas ya berarti. 2020 ke atas, tapi di bawah 2020 tuh masih banyak banget yang from community yang bayar pun rela untuk pada ikutan gitu, untuk gede-gede gitu. Flashback dikit lah ya, mungkin sebelum MPL kan banyak banget turnamen Mobile Legends. Iya, betul. Community itu banyak banget. Banget, kan? pakai banget. Dan itu kan juga ya perlu sacrifice dan itu juga banyak yang ikut ya. Iya, bahkan banyak yang jadinya penyelenggara ya, gue mau dapat cuan, jadi gue buka turnamennya dengan prize poolnya nanti dari uang pendaftaran. Nah, Tuh. Betul. Kalian juga harus paham itu guys, bahwa yang menyelenggarakan itu ya, kalau dianya sendiri tidak mendapatkan tanda kutip benefit gimana dia bisa survive untuk membuat yang ke selanjutnya gitu kan. Season selanjutnya. Season selanjutnya. Contoh cerita yang paling gampang juga, kita emang ngambil ceritanya bukan dari e-sport gitu ya. Beyond Combat. Oh iya. Kita sering dengar Celos udah ngomong di mana-mana gitu kan. Dia ngasih tahu bahwa dia udah punya plan-nya bahwa di tahun ketiga kalau misalkan pay-per-view ini tidak jalan, maka Beyond Combat pasti tidak akan dilanjutkan. Ya. Karena di tahun pertama dia bilang rugi, tahun kedua itu BEP tipis lah dia bilang, hanya untuk bisa traktir makan karyawannya gitu kan. Dan yang di ketiga dia baru bisa untung gitu. Nah, di mana itu terlibat semuanya. Mau sampai ke viewers pun terlibat di industri yang disebut ialah sportainment. Gitu. Yang namanya industri, yang namanya sportainment, semua itu harus terlibat. Gitu. Nggak bisa
sampai yang di paling terakhirnya itu putus gitu. Kalau yang paling terakhirnya putus tidak mau terlibat tadi untuk apa ya namanya ya, sama-sama menikmati gitu, Iya, menikmati kuenya gitu kan. Ya udah, nanti yang di paling atas pun ngerasa kayaknya ini bukan jalannya kita nih, gitu kan. E-sport itu nanti hanya dipandang sebagai tempat hanya untuk branding, tetapi ujungnya tidak bisa menghasilkan impact lebih, gitu kan. Nah, itu yang kita sama-sama pengen kasih tahu ke kalian nih, kalau pengen industri e-sportainment ini menjadi lebih luas gitu ya. Yuk, kalau menurut gue ya, sama-sama berubah yuk. Gitu, sama-sama kita belajar gitu maksudnya kan, akar masalah itu apa, karena kalian juga pasti ngerasain lah kenapa tiba-tiba banyak brand-brand sekarang udah mulai sedikit banget loh yang bikin kompetisi e-sport. Ya kan? Dulu tuh kalian kayak bisa sebulan, seminggu sekali tuh 2 minggu sekali gitu ya. Pasti ada turnamen. Pasti ada event-event yang lumayan besar, yang cukup besar yang kalian bisa ikuti gitu kan, yang emang yang si brand itu willing untuk bergabung ke dalam industri ini gitu. Nah makanya nih mungkin yang tadi kali ya, anak-anak zaman sekarang tuh lebih baik dimanjain. Lebih ke gini sih kali, dimanjain. Dimanjain. Tapi bukan berarti salah mereka. I see. Ya, karena itu kan Betul. treatment dari mungkin publisher ya, developer dan lain sebagainya ya. Even brand-brand pun kan pada lomba-lomba kan untuk memberikan yang yang mudah mungkin biar yang ikutannya banyak. Betul, gitu-gitu. ya. Lebih ke kalian nih para calon atlet Gen Z ataupun Gen Alpha, lebih ke ya kalau misalkan kalian dimanjain ya itu kalian harus take it for granted kali, kayak ya udah gitu, oh bagus nih, tapi mindset kalian tetap ya kalau nggak ada ya gue tetap harus berkorban. Iya. Itu sih. I see. Iya. Ya nggak bisa dipungkiri, teknologi berkembang, semua kan berkembang, bisnis juga berkembang, e-sport berkembang kan. Pasti ya makin improve gitu, makin ada special treatment, makin ada service-service yang lebih gitu kan, dibandingkan ya 10-15 tahun yang lalu. Tapi ya harapannya dengan adanya itu bukan bikin kalian jadi manja, mau lagi dong, free lagi enggak, tapi lebih kayak oh ini kesempatan buat gua. Yes, mikirnya opportunity-nya sih Ya, gitu. kesempatan buat gua gitu. Gua nggak perlu sacrifice terlalu banyak dibandingkan 10-15 tahun lalu. Itu adalah ya biar bersyukur sih menurut gua katanya sih. Ya. Maksudnya tempat buat mereka grinding itu kalau mau jadi professional player sekarang banyak loh kok sebenarnya. Betul. Ya kan dulu kita nyari grindingan kan harus benar mana di turnamen warnet mana yang lagi ngadain turnamen. Bahkan kita nggak peduli sama hadiahnya karena yang kita perlu tuh kan kompetitifnya. Ya kan kita nggak penting ini juara hadiahnya kadang berapa, hadiahnya mungkin nggak dapat duit tapi cuma dapat keyboard, mouse gitu kan, tapi kita ikutan gitu. Nah kalau zaman sekarang kayak tempat mereka grinding experience untuk ngikutin turnamen itu udah banyak. Cuman ya ketika memang mereka kan tujuannya mau jadi profesional nih, ya kan. Nah itu jangan sampai mindsetnya adalah yang tadi benar kata Wilber, lebih ke manjanya itu jangan sampai terbentuk lah. Karena kan balik lagi profesional nggak gampang ya gitu. Apalagi mereka harus bersaing. Ya oke, satu anak ngomong misalnya ditanya cita-citanya mau jadi professional player, tapi kalau kita data sebenarnya berapa mungkin ratusan ribu anak sih atau bahkan jutaan anak yang ngomong punya cita-cita pengen jadi professional player. Menarik ya. Jadi tadi tempat grindingnya udah lumayan makin banyak, sehingga ya kan kita tahu ya bahwa zaman sekarang juga berarti lebih jelas juga nih karir pathnya dibanding kita zaman dulu. Ya. Kita tuh bingung juga kan yang tadi kan abis kita menang kompetisi warnet ini mau lanjut kemana lagi, nggak ada atau kemana gitu kan. Nah, gimana nih menurut pandangan kalian terhadap karir path ya? Gue pengen tahu nih terutama dari Wilbert ya yang udah ada di industri profesional tim gitu kan. Dreams tertingginya apa sih yang bisa di-guide oleh seorang tadi ya anak muda yang ingin terjun juga menjadi gamers di sini gitu, menjadi bagian dari e-sport industry ini. Kita ngomongin mimpi dulu kali ya. Ya gue nggak tahu sih, tipe orang mimpinya beda-beda. Gue yakin meskipun lo mau jadi pro player, tapi mimpinya endingnya tuh mungkin menurut gue itu bisa beda-beda. Ya, goals ada yang mungkin mimpi ya gue mau jadi pro player, gue bisa sukses dan kesuksesan tersebut gue bawa ke keluarga. Itu ada. Suksesnya tapi ada apa dulu nih Bar? Ada beda-beda nih suksesnya. Ada yang definisi sukses juga juara, ada yang sukses tuh terkenal. Ada yang mungkin mau dapat uang banyak. Itu beda-beda. Beda-beda soalnya sekarang. Ya. Tapi ya menuju dream tersebut, poinnya tuh ini lu harus siap untuk berkorban. Oh ya. Gue balikin lagi kata berkorban, lu harus siap willingness to berkorban gitu. Jadi lu jangan mikir mimpinya, lu mikir
apa yang gue siap untuk gue korbankan gitu for the next mungkin berapa tahun ya kalau gue emang mau set karir path gue jadi pro player gitu. Betul. Dengan segala risiko yang ada. Betul. Gitu. Tapi di zaman now karir path setelah pro player menurutku banyak Banget. apalagi dengan perkembangan teknologi, sosial media dan lain sebagainya gitu. Setelah jadi player ya bisa jadi apa? Coach. Ya. Gua player jadi manajer. Ya. Ya, ada yang jadi coach, ada yang bahkan masuk ke manajemen beberapa orang. Ya, Ada yang bahkan jadi owner tim juga. owner bahkan. tim juga. Ya, ada bisa jadi, ada bahkan jadi videographer, ada yang kerja di bagian sektor bisnis dan lain sebagainya. A lot of things lah, a lot of things. Lot of things. Dulu 10-15 tahun jujur deg-degan gua. Gua ya di 2011 gua harus menentukan gua mau all in GoPro atau sambil kuliah gitu. Yeah. Pada akhirnya gua memilih jalur kuliah karena menurut gua itu lebih safe bet pada saat Betul. itu karena jujur abu-abu banget gua nggak tahu kalau gua all in di sport gua kedepannya kayak gimana gua nggak tahu gitu. Tapi pada zaman sekarang itu semua udah jelas. Maksudnya orang-orangnya udah ada, track recordnya juga udah ada, history-nya udah ada, achievement-nya udah ada. Jadi ya lu udah ada apa ya safe path sih. Tinggal Ya. balik lagi seberapa niatnya lu, seberapa siapnya lu juga berkorban dan seberapa siapnya lu untuk menerima risiko-risiko yang ada. Betul. Itu sih. Tapi kalau ngomongin soal karir path kok, itu yang ngebuat gue akhirnya mutusin bukan ke professional playernya tapi di balik mejanya kok. Karena waktu itu gue dimarahin sama keluarga. Ketika waktu itu gue bilang, oke, kayaknya maksudnya dengan PD ya, karena memang waktu itu setelah ikutan turnamen juga dulu di Lampung bisa dibilang lumayan sering juara gitu kan. Jadi kayaknya gue mau deh coba untuk jadi professional player. Apalagi kan dulu ngelihat zaman-zaman masih si Farhan Ya. tuh baru naik apa segala dulu kan Koala terkenal banget tuh ya kan. Parah Sim sih, Dota parah. ya kan. Terus juga dulu kalau ingat ada Lakuchi ya kan dari XCN gitu, Raja dari Nevermore ya dulu ya untuk hero-nya sebutannya anak Dota 1 kan masih Nevermore tuh. Terror Sekarang Blade. Shadowfiend kan. Iya, Dia itu juga timnya. pencetus Terror Blade jungle Betul. pertama di Ya, dunia. ya. Menurut Ya, gua. nah tuh kepikiran lah gitu untuk jadi professional player. Cuman waktu itu akhirnya keluarga yang ngomong, karena gue mungkin agak cukup terbuka sama keluarga untuk ngomong kayak, gue pengen kayak gini, menurut kalian gimana gitu-gitu. Akhirnya mereka yang bilang kayak, after lu jadi pro player, yang lu buang karir yang itu pastinya nggak cepet gitu. Lu mau ngapain? Itu pertanyaannya. Kayak, lu bisa nggak pakai pengalaman pro player lu ini untuk nantinya ya back to the real life? Ya. Itu pertanyaan dari keluarga gue. Dan di situ ya gue ketampar, gue nggak bisa jawab waktu itu. Ya. Ya kan, karena memang dulu career path-nya nggak kayak seperti sekarang gitu kan. Akhirnya makanya gue, kalau gue nggak bisa jadi player ya, kenapa nggak gue yang jadi penyelenggaranya? Kenapa nggak gue yang terlibat di dalamnya? Itu yang kenapa akhirnya gue memutuskan untuk mulai dari Lito sampai ke masuk di Bunton waktu itu. Nah, kalau sekarang sebenarnya kalau ngelihat dari career pro player itu udah dijelasin Wilbert tadi sih. Kayak semua jelas, tempat grinding udah ada. Ya. Ini program from zero to hero aja buat mereka gitu loh. Ya. Untuk mereka yang tadinya pengen mungkin bingung untuk jalur menuju ke player, mulai dari start dari MDL maupun MPL tuh kayak gimana, yang akhirnya dibuat program ini. Terus juga setelah nanti jadi professional player yang mereka mau ngapain, bahkan sekarang udah banyak gitu. Banyak, ya. Nggak cuma jadi coach. Jadi coach tuh mungkin ya karena memang nggak semua player bisa jadi coach ya. Sekali lagi Ya. mungkin yang gue pengen bilang gitu. Ya. Karena coach itu harus punya ilmu komunikasi yang bagus, leadership juga yang bagus, dan manajemen yang bagus. Ya. Karena coach itu harus menjadi sosok bapaknya kan dari anak-anak ini untuk bisa mencontohkan, apalagi game knowledge-nya juga harus dalam. Tuh. Gitu kan. Nah tapi selain jadi coach, jadi bagian dari manajemennya kan juga bisa. Bahkan nggak cuma dari manajemen yang tadi dibilang masuk di IO kah atau memang di developernya, itu juga masih possible banget. Dan jadi ya memang karirnya kebuka sih untuk mereka sekarang. Jadi ya bisa dibilang kayak mereka udah disuapin banget sih kok, kayak ini udah banyak pilihan nih, kalian tinggal mau lewat jalur yang mana. Dan ini kita sedang program ini kan kayak jalan tol gitu Pak sebenarnya gitu. Ya. Nah, jadi menarik ya guys ya, bahwa zaman sekarang tuh tadi sudah semakin dipermudah, ya kan. Yang kedua juga karirnya semakin jelas, dan ya itu tinggal kalian tadi ya, kita sangat berharap kalian mau melakukan effort lebih untuk menjadi satu dari 1 juta player tersebut kan. Ya. Karena kita tahu sendiri untuk masuk ke taraf liga tertinggi ya, Ya. atau kalian bisa menjadi Ronaldo atau Messi-nya di sana, ya tadi ngeceritain kalian harus show of your skill, your effort, your anything, everything gitu kan, supaya kalian menjadi yang paling beda, yang paling jago di bidangnya gitu kan. Nah, dari sana makanya kan kita pengen tahu nih, kira-kira regenerasi player itu ya, regenerasi player saat ini gitu ya, apakah mulai meruncing gitu maksudnya ya, atau stagnan aja nih?
kayak aduh kok makin sulit ya gue nyari penggantinya dari tim gue, atau gimana menurut pandangan lo aja ya, Ya. in general? In general ya, gua udah 9 tahun. Jadi gua merasakan dari recruitment player generasi milenial, lalu menuju transisi ke Gen Gen Z, Z, dan sekarang nanti selanjutnya beberapa tahun kemudian ke Gen Alpha. Alpha. Kalau kita ngomongin jumlah banyak, Oh iya. ya. Tapi orang yang tepat, mohon maaf, susah. Jadi ketika kita buka kayak pendaftaran dan lain-lain, Open banyak trial gitu open misalnya. trial itu ada kandidatnya, ada daftar dan lain-lain. Tapi untuk mencari orang yang individu yang pas ya, dengan pola pikir yang pas, jujur di zaman sekarang nggak sebanyak zaman dulu. Sebelum, apalagi mungkin sebelum COVID ya. Jujur lebih tricky ya. Karena balik lagi, kalau menurut gua banyak faktor ya, salah satunya sosmed, salah satunya mungkin efek janji manja juga, yang mungkin sebelum jadi pro player sudah mendapatkan banyak hal, treatment dan lain segala macam. Jadi dia nggak mencoba dulu, tapi lebih ke dia udah mikirin gimana dapat ini gitu. Dan ya kalau dari menjawab pertanyaan lu, sebenarnya banyak, tapi yang pas itu Ya, untuk ya. sekarang Untuk susah. mencari yang pasnya yang berarti ya? tepat, orang yang tepat bisa Oke. menggantikan si ini. Iya. Jujur susah sekarang. Lebih Tapi susah. boleh tanya nggak, Bar? Ya, Kayak boleh. statistically, Nah, berdasarkan statistik nih, dari semua yang sebanyak itu pool di kolam ini yang pada daftar nih, waktu misalnya ketika open trial, faktor apa yang paling banyak yang ngebuat mereka akhirnya ini nggak bisa? Apakah memang kayak tujuannya bukan mau jadi juara tapi pengen jadi terkenal kah? Atau memang dari segi skillnya ternyata mumpuni tapi mentalitinya ternyata yang nggak kuat? Atau gimana, Bar? faktor ya. Berarti kita Iya. ngomongin salah satu. Sebenarnya kalau dari gue kriterianya mungkin beda faktornya, elemen-elemennya. Dari coach juga beda. Kalau coach mungkin mostly lebih ke teknis. Yes. Skillnya, mikro, makro, dan lain sebagainya. Tapi kalau dari gua sendiri, ya gua lebih ngelihat mungkin pola pikirnya. Oh, X factor berarti ya? Attitude, ya, gitu ya? attitude, kerja kerasnya, mungkin kayak kita dapat slot player, tapi dia udah nuntut ini, padahal ya, udah nagging. dia belum membawa sesuatu, mungkin belum juara, belum ikut turnamen, dan lain-lain. Itu salah satu faktornya. Ya mohon maaf, emang begitu yang terjadi di lapangan. Gue nggak bisa nyalain orangnya juga. Pasti. Mungkin karena emang dia sebelumnya udah dapetin banyak hal juga Betul. gitu ya. Dan kita nggak stereotyping juga semuanya kayak gitu Iya, ya? kita nggak stereotype itu. Ada beberapa, tapi menurut gua ya kalau lu mau di sukses di e-sport, lu harus willing to sacrifice. Balik lagi sacrifice. Dan itu menjadi salah satu faktor yang gua ngelihat gitu. Ada dulu yang daftar di RRQ yang emang misalkan kita kasih fasilitas buat ke GH-nya, tapi dia mau pakai duit sendiri. Ada yang bahkan di antara orang tua. Itu yang Mungkin gua nilai lebih plus itu yang ya? lebih gua apresiasi Iya, gitu. jadi nilai Atau plus. bahkan dia nggak, kita tahu kita bakal mau nanya, oke lu nanti trial nih, kita kasih fasilitas lu ke sini ya. Kita belum kasih over gitu, tapi orangnya udah kayak willingness buat, dia nggak nanya gitu, dia langsung ya gue siap kok, besok gue kesini, tanpa nanya oh ada biaya transport apa enggak gitu, atau dan lain sebagainya, itu ada makan enggak, ada dapat ini enggak, dia nggak nanya. Ya. Tapi dia lebih ke ya teh siap, besok jam 10 gue di GH kok, tanpa ask for anything. Embel-embel apapun ya. Padahal kita tuh siap gitu, kita siap buat itu. Gue ada nemu beberapa player itu yang bikin kayak gue oke, mungkin ya balik lagi nanti ada trial and error ya. Pasti. Tapi itu jadi nilai plus. Nilai plus buat untuk gua. first impression ya? Yes, sacrifice, effortnya gitu. Dan zaman dulu tuh banyak. Zaman sekarang Makin sedikit. makin sedikit. Terus. Makin kegerus. Makin sedikit. Ya, statistically gue bisa bilang it happened. Iya. Nah, Ya. makanya tadi menarik pas lu bilang apa ada faktor X gitu kan. Ya. Justru tadi gue pengen nanya berapa dari pengalaman lu tuh, kayak lu berapa lama sih lu bisa menilai orang tersebut punya faktor X Ya. itu gitu? First impression, nggak tahu. Menurut gue first impression itu matters. Oke. Ya, nggak cuma di e-sport atau di kerjaan gue. Ya, dalam hidup pun dalam hidup pun penting menurut sih. gua first impression matters. Apa yang lu tunjukin ketika lu ketemu gua, itu gua lumayan apresiasi lah. Oke. Ya. Dan ya waktu juga mempengaruhi. Ya selama orang trial mungkin 3 hari, 5 hari, seminggu, pasti ada perubahan habit pola lah. Ya, ketika dia di suatu tempat, awalnya mungkin jaim, Betul. ya, masih tutup diri dan lain-lain.
Tapi setelah 3-5 hari nanti kebuka tuh biasanya mulai tuh cair kan, Toksik-toksiknya gitu ya. Tapi ada juga beberapa individu yang datang awal karena dia tahu kalau gue mau dapat spot di sini gue harus show lebih, Yes. ya kan? Ada juga tuh yang langsung kayak keluar dari zona nyaman ya, dia kasih lebih gitu ketika dia datang dan nunjukin karakternya seperti apa. Jadi ya first impression matters ya, tapi dalam durasi 3-5 hari seminggu juga akan kelihatan sih karakternya seperti apa. Oh, baru mulai ke sisi lagi ya, berarti dari situ. Jadi itu pertimbangan di luar teknis ya. Ya, di luar teknis. Makro dan lain sebagainya. Nah, tadi ngomongin toksik dan luar teknis. Sebelum orang itu masuk ya, trial ya, Ya. lu suka melakukan research gak? Research-nya tuh maksudnya cek sosial medianya. Background ini, background check ya? Background berarti check ya? dong, background check dulu kan nih ke orang-orang tersebut gitu kan. Nah, apakah tadi ya, cara mereka berinteraksi di sosial media itu menjadi sebuah faktor juga nih gitu kan. Ya, jangan-jangan dia haters hierarchy gitu kan. Iya, punya second account buat. Tukang kompornya nih gitu. Kalau naik gua iya, tapi gua ada hal-hal yang gua maklumi. Misalkan nih pemain individu yang baru lah ya, baru terjun di e-sport ya. Biasanya mungkin masih awam lah ya. Ya biasanya ada sesi interview juga gitu, dan gua lebih ke ya ngobrol aja santai kayak dia apa, ya mimpi lu seperti apa, kenapa lu mau join ke RRQ, kenapa lu mau main Mobile Legend dan lain sebagainya. Jadi ada proses itu. Background check pasti ada ya, tapi balik lagi tergantung siapa si individu ini, apakah dia orang baru atau emang dia ternyata veteran nih yang udah experience player. Tapi ya standarnya emang perlu sih, ya perlu ada background check, perlu Dan juga pasti kayak gitu juga ada bobot-bobotnya juga ya berarti ya? ya ada bobot-bobot. Ada ekspektasi kali ya. Mungkin kalau pemain orang baru yang misalkan join lewat Fin Open Trial kayak buat ke MDL ataupun jalur hero, ekspektasi gue nggak akan setinggi orang yang udah Experience. 2-3 tahun udah experience kompetitif di e-sport. Nah, pasti ada tahap yang gue maklumi. Dan umur juga jadi faktor. Umur pasti jadi faktor. Pasti. Iya. Untuk e-sports itu kan ya balik lagi ini mungkin general knowledge ya buat penonton, kan umur masa sebenarnya belasan dari segi mekanik. Ya. Tapi untuk kematangan berpikir, kematangan makronya, bahkan tindakan, attitude dan lain-lain itu kan sampai 25 lah berarti ya. Di atas 25 tuh mulai tuh koordinasi otak, mata dan tangan tuh mulai tinggi, Menurun. nambah. Tinggi mulai nambah nih. Kognitifnya mulai gitu Betul. kan. Tapi ya dari segi mungkin makronya mungkin tetap masih matang nih, karena nggak semua player tuh memiliki chance bisa seperti kayak mungkin ini sebut nama nggak apa-apa kali ya, Yurino waktu dia juara M1 itu kan udah umur 30-an. Nggak semua player tuh maksudnya punya chance kayak dia. Gitu kan. Untuk umur emas e-sports tuh bisa terbilang sempit lah untuk di karir e-sports ini as a player kan. Nah itu yang mungkin jadi pertimbangannya dari Wilbert. Karena kalau mau gua lengkapin nih kok, sebenarnya kalau yang gua ngelihat dari community, banyak player jago sekarang. Jujur ya, maksudnya malah lebih banyak karena standarnya ini udah terlalu tinggi untuk mereka kejar. Jadi kalaupun mereka ada yang berani mau trial di RRQ aja, otomatis mereka udah tahu at least minimal mekanik gua ini semana. Gitu kan. Untuk bisa sampai di tahap interview, karena kan pasti screening dulu, oke, ini lewat gitu kan. Tapi again ya, mekanik tinggi ini nggak dilengkapi dengan attitude yang baik ya kan, mungkin ya kan. Terus juga kayak mulai ke sisi itu dari faktor X-nya, mulai ke sisi lagi mungkin dari segi dia secara individu jago tapi secara tim, nah itu juga jadi faktor-faktor yang jelek gitu loh, yang bikin penilaiannya jadinya berkurang. Dan yang paling penting kebanyakan mereka malah nggak tahu jalurnya. Jadi kayak sebenarnya gimana sih cara gue MDL? Bahkan kayak tim RRQ Open Trial aja mereka nggak tahu. Padahal kalau ditanya, lu punya mimpi jadi apa? Gue pengen jadi player RRQ, gue pengen jadi the next Lemon. The next mungkin Lemon. gitu. Tapi dia nggak tahu kalau player RRQ itu udah buka, maksudnya tim RRQ udah buka trial, atau kayak bisa dibilang path jalur untuk menuju ke RRQ itu seperti apa? Itu banyak loh. Menarik. Jadi kalau tadi semua faktor X gitu ya, berarti kalau gue bisa tarik kesimpulan juga, kayaknya ada satu faktor penting juga yang harus ada di sana, yaitu peran psikolog ya. Peran psikolog untuk tadi ya, baik dari misalkan tadi sisi mekanik dia udah approve lah semuanya gitu kan. Tapi kan tadi harus ada edukasi mengenai attitude, edukasi mengenai finance, edukasi mengenai training, anything untuk supaya dia benar-benar bisa bertahan di industri ini gitu kan. Karena untuk yang ada di industri ini, karena gue merasain juga waktu yang tadi kita mau cerita ya, kita punya tim e-sport ya, gue bikin tim e-sport sendiri.
yang gue rekrut lagi tuh ya ada Beta, ada Brando Olowan gitu kan, dan masih ya which is rata-rata dari mereka sekarang tetap kerjanya di ranah e-sport gitu kan. Nah di sana kita bisa ngelihat bahwa banyak faktor di luar mekanik sih sebenarnya yang membuat tim itu menjadi strong banget di satu season, tiba-tiba nggak gitu lama berantakan. Yang ada malah ada konflik di internal atau apapun itu ya, bisa dari sisi komunikasi dan apapun itu, atau malah habitnya sendiri gitu. Habitnya itu yang membuat player-player tersebut akhirnya malah jadi tidak bisa berkembang. Ada satunya kok, star syndrome. Star syndrome. Nah, itu tuh sindrom bintangnya itu sangat amat bikin karir tuh tiba-tiba push gitu langsung lepas. Syndrome sih sebenarnya kalau dibahas menarik sih. Iya, Karena gue ngeliat menarik. kalau ngomongin dikit star syndrome ya, di luar negeri kayak pro player tuh nggak ada kata star syndrome. Iya. Tahu ya, gue di game-game lain ya kayak boleh sebut game kan, League of Legends gitu-gitu, gue nggak ngeliat ada masalah star syndrome di luar. Ini dari sudut pandang gue yang penikmat aja gitu. Ya. Tapi di Indonesia ini kental banget. Oh asli. Iya kental banget dan terjadi juga dan lain sebagainya. Itu mungkin sebagai ya peran psikolog emang salah satunya di bagian Betul. psikolog dan manajemen dan timnya. Untuk ngebimbing lah ya, karena ini kan bentuknya segitiga kan kok, maksudnya kayak player, coach, dan manajemen. Jadi kan ini harus benar-benar bersatu banget untuk cocokin satu sama lain biar bisa maju bareng. Satu aja nggak, ini kan pincang gitu kan. Itu yang bisa dibilang. Tapi kalau mau ngelengkapin lagi dari kata Wilbert tadi sebenarnya kok, kayaknya memang untuk e-sports Indonesia itu kan numbuhnya terlalu cepat. Itu yang menurut gua. Bukan dari segi, maksudnya dari segi industri bagus dong untuk growing secepat itu. Tapi dari segi sebenarnya menurut gue exposure-nya sih kok. Kayak sosial media ini sangat amat berperan besar di e-sports Indonesia. Itu yang ngebuat akhirnya lu nggak usah juara deh, lu player, lu montek-montek dikit atau lu ngalahin tim yang gede dikit, itu tengilnya udah bukan main, star syndrome-nya udah bukan main. Ketika followersnya growing-nya tiba-tiba gede, dia bakal ngerasa dia jago. Langsung mikirnya gitu, kayak gue punya banyak fans kok. Gue sebenarnya jago kok gitu. Gue bisa ngalahin dia kemarin, gue bisa solo kill dia. Nah itu yang banyak banget faktor-faktor yang kejadian seperti itu. Yang bahkan mungkin harusnya itu kan ketika memang dalam sebuah tim itu kan saling evaluasi untuk membuat diri mereka masing-masing jadi lebih baik. Benar dong? Bukannya untuk menyalahkan satu sama lain nih. Enggak, gua kemarin udah bener, lu yang salah nih. Kan kebanyakan yang kejadian tuh seperti itu. Makanya kayak selain memang peran coach yang memang harus bagus juga untuk menengahi hal tersebut, ingat tujuan awalnya itu apa, ya peran psikolog juga sepenting itu kok. Untuk ngasih tahu bahwa ya mindset-nya tuh bukannya mau terkenal gitu, tapi lu juara dulu gitu. Untuk apa ya, ngebalikin jalurnya lagi gitu ya, supaya nggak belok-belok. Umuran segitu kan kok tahu sendiri, kita juga pernah di umur segitu kok. Jadi kayak itu tuh masa-masa kita labil dan cari jati diri kan kok. Jadi mungkin faktor itulah yang kayak adrenalin juga lagi tinggi-tingginya gitu kan, masih berasa paling jagoan. Nah itu yang buat akhirnya mereka bisa muncul lah berpikiran seperti itu. Iya, berarti tadi ya pendampingan dari manajemen, pendampingan dari psikolog yang tanda kutip udah dewasa secara pemikiran, itu yang bisa meluruskan lagi apa yang harus dia benerin secara jalur gitu kan. Ya. Nah, terus yang berikutnya nih tadi ngomongin tentang star syndrome ya. Gue tuh dulu ada pertanyaan yang pengen gue tanyain. Balik ke zaman gue dulu, kita itu dulu masih ya sosmed nggak gede dan lain-lain kan. Dan kita tahu sekarang tuh kalau udah jadi pro player rata-rata dia itu jadi streamer. Oke. Ya kan? Nah, metanya sekarang nih, pro player, streamer. Nah, sedangkan yang tadi based on experience gue juga, gue tahu ada pemain dulu di CS jago banget yang namanya Shroud. Oh ya. Kan? Dia kan dari profesional player gitu kan. Dia itu tahu bahwa kayaknya secara kompetitif dia pasti bisa mau gimana pun kan. Tapi dia pindah gitu. Dia nggak mau di dua tempat as a professional player dan juga sebagai streamer gitu kan, sebagai streamer. Sehingga dia, yang gue tahu dia ngomong ke manajemennya, gue udah nggak mau berkarir di kompetitifnya gitu kan. Jadi clear tuh, dianya sendiri fokusnya itu tidak mau mengganggu apa ya, performa timnya lah. Komitmen gitu. Kali ya. Komitmennya gitu. Jadi pertanyaan gue itu ialah apakah di Indonesia gitu ya, hal seperti yang dilakukan Shroud ini, apakah itu yang harus dilakukan? Atau kayak lumrah aja? Lu boleh jadi streamer kah? Dan apa lagi jadi pro player, streamer pun boleh. Harus pilih salah satu. Jadi ketika lu jadi pro player, ya lu fokus pro player. Streamingnya nanti. But, di zaman now, balik lagi, e-sport is a business. Ya kan? Dan ya di mana kita juga harus ada service. Nah itu.
para pendukung tim, pendukung individu. Jadi banyak faktor sebenarnya. Tapi kalau lu nanya gua Idealisme ya berarti Iya, ya? gua lebih prefer kalau lu jadi pro player ya pro player aja. Gak usah jadi streamer. Kecuali ada tugas dari timnya atau Iya. dari Brand saya activity. brand or ya something lah gitu. Tapi kalau lu jadi pro player ya udah komit lah jadi pro player 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. After that lu udah puas Iya. apapun hasilnya juara nggak juara, baru lu mau banting setir jadi kayak shroud, jadi streamer, jadi content creator atau mau masuk manajemen silakan. Ya. Kalau gue soalnya lagi ngeliatnya kok, kalau jujur yang ngeliat meta yang seperti itu, balik lagi sebenarnya ke profesionalitasannya mereka sih. Kayak mungkin kalau kita ngelihat kenapa pemain bola yang sekelas misalnya tim-tim Real Madrid, Barcelona, mereka kan nggak temenan satu sama lain. Makanya kayak oke, e-sports tuh butuh namanya chemistry. Kayak di luar pun mereka harus bareng-bareng. Tapi pemain bola tuh bisa pulang ke rumah masing-masing, tapi pas jam latihan mereka kompak jadi satu untuk bisa tanding. Karena profesional, balik lagi kan, karena otak mereka ketika lagi kerja switch ya udah gue profesional gitu loh. Gue selek sama lu nih kok, tapi ketika kita di in game ya udah gue bakal berusaha untuk tujuan kita nih sama menangin gamenya, gitu kan. Nah balik lagi ke streamernya, berarti kayak kalau memang lu punya waktu lebih ya kalau memang streaming itu membuat lu untuk ngilangin burnout lu ya kan buat lebih fun. Mungkin itu better ya, yang penting lu profesional, jam latihan lu tank, lu latihan memang ada improvement, karena kalau enggak nanti kan suatu saat lu bisa digantiin. Jadi kan yang ya sebenarnya gini, kalau kita ngelihat dari China ya, berarti dari negara China yang e-sportsnya juga sekarang lagi sangat amat berkembang, mereka tuh kan kayak militer kok latihannya, ya kan, benar-benar kayak mereka bahkan gini, kita memaklumi adanya kesalahan kecil di in-game MLBB professional scene, terutama di Southeast Asia, kayak mereka manusia, mereka bukan nabi, itu sebutan netizen. Jadi kayak pasti ada aja mistakes yang nantinya bakal di-eval untuk dibenerin next movement-nya. Tapi kalau di sana mereka udah nggak cari mistakes, tapi udah lebih ke gua mau perfect game. Minim apa kayak kesalahan kecil aja itu bakal ke snowballing pasti. Ya kan kena domino effect, timnya kalah dan tim yang paling sering blunder itu pasti langsung hancur. Sedangkan ya kita tahu semua bahwa problems kita adalah di disiplinnya. Ya kan, disiplin in game maupun out game tuh player ya seperti ya TTA lah ya gitu. Nah itu yang jadi problems kok. Jadi ketika memang lu profesional, kalau menurut gue pribadi, ya lu mau jadi streamer, suka-suka lu. Walaupun sebenarnya ada resiko di mana karena mereka tuh streaming dan memainkan ya kan judul game yang sama ketika memang mereka berkarya sebagai professional player. Bagi mungkin tim yang memang cukup pintar untuk melihat kan sebenarnya habitnya, micro habitnya tuh kelihatan gitu. Dan itu yang bisa digunakan sama mereka ketika ini player balik lagi ke professional scene-nya. Nah, tapi again ya, kalau memang mereka aja udah nggak bisa profesional di situ, bakal sulit sih. Jadi ya pilihannya balik lagi tuh kok. Mereka jadi player, bukan mau juaranya, tapi gua nih jadi professional player, let's say ya, gua jadi netizen biasa, gua mau masuk RRQ biar gua terkenal, jadi pas gue streaming, ntar gua rame. Make sense di ya. situ. Iya, jadi baik lagi sebenarnya di mindset. Mindsetnya Ya, salah. mindsetnya, visi awalnya, tujuan dia mau sampai mana, dan dia sebenarnya udah harus bisa menentukan target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu kan. Ya. Kalau misalkan dari awal emang udah mau jadi profesional player, fokuslah di sana supaya kalian menjadi yang terbaik di sana. After that silahkanlah. Kalau kalian mau pensiun di titik paling atas, it's your choice, Yeah. gitu kan. Tapi kalau kalian mau kalian juga tetap ingin melanjutkan kayak Faker, Wah, menjadi legend, itu udah contoh paling nyata sih. Iya, Gila. itu paling nyata itu. Di e-sport sih. Itu. betul. 6 Itu kali dia. juara dunia. Iya. Kayak ya the biggest achievement yang so far ya. Dan fame-nya dapat tetap dikontrak sebagai artis ya di Korea dan tidak perlu untuk Oh, wajib militer. wajib militer Yes. guys, bayangkan ya itu sampai banyak banget ya warga Korea yang ngerasa apa iri gitu ya, Iya, Pasti. pasti. ngerasa Tapi iri. in reality konsisten seperti Faker itu, wow, itu sangat luar biasa sih kalau ada orang yang bisa menjadi the next Faker ya. Kayak untuk entah apapun judul gamenya, Ya. tapi bisa sekonsisten dia tuh sangat amat luar biasa. Itu dia berkaitan dengan ya pola pikir kan bagus kan. Ya. Pola pikir bagus sama dengan dia punya namanya longevity. Jadi panjang karirnya dia. Ya di pemain bola juga ada yang kayak gitu. Mungkin kayak Cristiano Ronaldo. Yes, 20, sampai sekarang masih iya, berkarir. iya. Kayak Lewandowski ya, Nah, sama kan. Boleh. Oke, so dari tadi nih kita udah ngomongin tentang problem gitu kan, Iya. masalah. So apa nih kira-kira yang menurut kalian bisa membenahi satu persatu masalah? Mungkin kita breakdown dulu kali ya. Misalkan tadi yang dari masalah mentality,
ya kan? Mentality itu di dalam kompetisi itu penting banget. Ya. Karena kita tahu mau mekanik sejago apapun, latihan udah sebagus apapun, ya kan? Bisa gemeter tetap aja ya. Kan tadi Lius bilang ada satu mikro error aja itu efeknya kayak apa? itu snowballnya kan bisa gila gitu kan, ya kan? Nah menarik nih dari sini ada pandangan Lius sebagai nanti dari sisi caster yang ngeliatin game ya, ada pandangan dari Wilbert yang di dalam manajemen, ya kan? Mentality itu harus diapain sih? Itu dari dulu kan kita selalu ngomong nih mentality, tapi bentuknya nggak kelihatan. Dari gimana kita bisa nilai mentality seseorang itu emang dia tuh udah siap di professional scene atau kayak mentality dia yang tadi malah udahlah lu emang jago tapi udahlah jadi streamer ya deh gitu kan dipinggirkan gitu kan. Nah, gimana nih cara kita bisa menilai mentality seseorang? Karena mentality nggak kelihatan. Nggak kelihatan itu makanya. Betul. Jadinya malah kayak jadi pakar ekspresi nih kalau kita mau nyebut nih orang mentalnya nggak kuat gitu. Pakar ekspresi betul. Terlalu subjektif. Subjektif, yes. Menurut A, ini orang mentalnya nggak kuat. Menurut B, ini mentalnya kuat gitu. Jadi kayak rancu banget. Rancu. Sebenarnya kalau nanya gue, mental itu comes from experience. Ya. Yes. Tapi kalau gue mau kasih tip nih ke pemain baru yang mau terjun di e-sport ya, sedini mungkin lu harus bisa rasain yang namanya kalah dan menerima kekalahan. Sedini mungkin. Ya. Kenapa? Karena kalau lu ketemu kalah tapi lu nggak berbenah nggak riset, lu nggak ngerti apa arti kekalahan tersebut buat diri lu sendiri dulu. Kedepannya ketika lu ketemu kekalahan yang lebih gede ya akan sama aja, lu nggak akan improve. Catat guys. Jadi mentality lu nggak nambah gitu. Yeah. Jadi mau turnamen sekecil apapun, segede apapun, pertandingan, ranked, rasain yang namanya kekalahan, tanya ke diri lu, kalah ini rasanya kayak apa yang gue mau lakuin ke depannya. Nah nanti perjalanan, toleransi lu akan kekalahan tuh akan nambah. Betul. Dan nanti ketika ketemu turnamen lebih gede, yang stake-nya lebih gede dan lain-lain, jadi lu kayak bisa lebih cepat riset, lu akan lebih cepat untuk fokus be present, jadi kayak langsung di sini, Anda siap lagi ke next round. Karena di mungkin 1-2 tahun tersebut lu udah ngerti nih kekalahan buat diri gua sendiri itu apa. Gitu. Yes. Jadi cepet gitu. Nah, menurut gua itu akan efek nanti ke mental, karir ke mental gitu. Kayak player kayak Faker gitu juga pernah ngerasain banyak kekalahan. Sampai jodotin kepala ke tembok kok Faker, ya sorot kamera tuh. Iya, gitu. Pernah runner up juga di World, bahkan pernah nggak lolos di World, tapi ya 3 tahun terakhir 3 kali juara dunia. Jadi ya dia bisa di level ini karena ya sebelumnya dia udah ngerasain kekalahan, kegagalan gitu. Dia udah ngerti di diri dia sendiri gitu. Jadi ya kedepannya ketika ada turnamen lagi, ya dia udah bisa lebih chill kali ya bahasa anak zaman now ya, lebih chill aja gitu. Oh ada turnamen, ya udah gue jalanin. Pada akhirnya seorang pro player tuh harusnya nggak boleh takut kalau kalah. Pro player itu harus takut ketika dia udah nggak bisa main lagi. Tapi masalahnya bukan takut kalah, takut dihujat ya kalau Nah itu juga netizen nih. itu benar. Mentalnya bisa berubah. Betul, itu ada faktor X lah ya, eksternal, sosial media dan lain-lain, distraksi. Tapi balik lagi itu nggak bisa kita kontrol. Ya. Gue nggak bisa kontrol lu mau hujat gue di sosmed, ya kan? Ya kan? Karena nggak ada, mungkin sosmed nggak ada polisi yang ini orang kali ya. Jadi lu harus memahami juga emang di industri ini pada zaman now ya, zaman sekarang ya, emang ada risiko yang gede. Ada juga ya faktor-faktor ya kayak netizen ngebash lu dan segala macam, itu lu udah nggak bisa terhindar. Apalagi lu main di tim gede. Ya. Apalagi lu ya mungkin mantan juara juga dan lain sebagainya. Lu harus pahami, emang ada resiko itu. Sedini mungkin juga pahami itu, bagian itu. Itu resiko yang emang lu harus terima, lu berdamai gitu sama diri lu. Pada akhirnya lu dihujat satu Indonesia, tapi lu tetap chill, ya menurut gue fine-fine aja. Lalu proof ya kan, malah lu proof udah setelah gue dihujat tapi gue bisa bangkit. Nah itu kan yang harus dilakukan sebenarnya. Banyak sih cerita-cerita begitu ya, dulu dihujat ada dia somehow bisa bangkit. Faker itu salah satunya. Yes. Karena ya nggak cuman from zero to hero, tapi dari hero pun bisa jadi zero kalau memang cara menanggapinya itu salah gitu. Akhirnya mereka ya kejebak di lumpur hisap kan kok. Karena tadi udah dibilang juga sama Wilbert tuh kan, ini experience memang yang menjadi faktor utama. Tapi selain experience, mereka ini kan juga harus punya yang namanya positive mental attitude kan. Jadi ya itu yang tadi dibilang, ketika lo kalah,
apa yang buat gue kalah ya? Gimana biar nextnya gue nggak kalah ya? Itu kan harus dipikirin kan. So you learn and learn gitu. Tiap hari lu belajar gitu untuk biar lu bisa improve lagi. Dan yang terakhir kalau menurut gue adalah circle tuh ngaruh loh. Bahkan environment tuh ngaruh banget. Ketika teman-teman lu dalam satu tim kalah, teman-teman lu blaming, itu bakal bikin mental lu down. Jadi selain di luar faktor X tadi ya, tapi ketika memang udah kalah, tadi kan memang ada mistake di sini. Kira-kira mistake di sini kejadiannya gimana ya? Apa gua harus ngelakuin apa ya biar lu juga nggak kena mistake sini? Itu harus disupport kan kok. Ya. Jadi positive mental attitude-nya kayak ketika Eva tuh ya balik lagi tadi, gua mau carinya solusi, bukan mau cari ini nih salahnya apa, tapi lebih ke solusinya gimana ya ini biar nggak bisa kejadian lagi. Jadi environment tuh bisa banget ngebentuk lu untuk PMA tadi, positive mental attitude, sampai akhirnya lu bisa mikir bahwa ketika memang base lu belum hancur, lu belum kalah, kalau di MOBA ya kan, atau memang bisa dibilang kayak ketika lu kalah, hal apa yang bakal buat lu kayak bola basket, ketika dipantulin ke tanah lu bakal mantul lebih tinggi, gitu kan, semakin keras lu dipantulin. Jadi faktor, balik lagi ya manajemen, psikolog, coach, dan circle lu, itu harus bagus. Tapi masalahnya, gua nggak tahu ya, maksudnya sepenglihatan dari gua pribadi kok, yang mungkin Wilbert juga ngelihat, ketika memang lu mau menerapkan sesuatu sistem yang mau membentuk seperti itu, tapi players-playersnya ini gue rasa banyak yang belum siap. Gue nggak bilang semua, tapi banyak yang belum siap. Mereka bakal ngerasa kayak militer banget ya, gue nggak nyaman ya di sini. Malah nggak bisa all out, malah nggak bisa fun mainnya. Yang padahal ya esensi dari game selain e-sports ya, selain memang kompetisi, tapi dari esensi game itu sendiri kan, lu harus fun supaya lu terus ngedrive untuk main lagi. Jadi itu tetap jadi passion lu. Nah ketika hal itu hilang kan, apinya padam tuh. Jadi as a professional player. Ya memang banyak faktor sih ya. Baik lagi ya. Kita memang nggak bisa menilai satu faktor itu hanya dari internal, tapi ada eksternal yang tidak bisa kita kontrol gitu kan. Betul. Tapi kan kita bisa mitigasi nih, Bet. Ya. Kira-kira mitigasi apa yang harus lo lakukan terhadap faktor eksternal tadi ya? Karena kalau internal kita percayalah tadi ya, dengan tadi ada bantuan psikolog dan manajemen dan lain-lain, itu pasti kalian ingin coba kontrol, ya kan? Supaya semuanya ini bisa PMA tadi yang disebutkan, supaya setiap ada kekalahan itu di-review dan di-reset. Ya. Nah, tapi eksternalnya nih, ada mitigasi-mitigasi khusus kan sih? Kalau gua edukasi sih. Ya. Lebih ke ini edukasi ya. Lu main di industri ini ada konsekuensinya nih. Lu main bawa nama tim ini, ada konsekuensinya nih, gini. Jadi kita lebih bikin dia tuh aware dengan posisi dan situasi dia pada saat itu. Jadi ketika itu happen, mungkin dia bisa nahan lah beberapa persen. Kalau dia fuck up, ya mungkin bisa nahan beberapa persennya. Mungkin sebelumnya mungkin masuk mentah-mentah 100% ke kepala dia, hujatan dan segala macam. Ini kita ngomongin bashing dari sosial media ya. Mungkin dengan adanya edukasi, mungkin bisa ketahan berapa persennya. Agree. Itu edukasi. Ya lain dari itu banyak sih sebenarnya bisa dicapai kayak nggak main sosmed dan lain-lain. Tapi pada akhirnya it's too much sih. Ya, itu cuma lari dari masalah dan juga buat mereka jadi lebih nggak fun kan. Iya, menurut gue emang harus dihadapin. Jadi ada hujatan lu harus hadapin. Lu harus ngelihat kayak haters kayak gue bodoh banget, gue begini-gini. Lu harus baca, lu rasain sakitnya, tapi abis itu lu berdamai sama diri. Iya. Ya lu nggak ada manusia yang sempurna sih kok, ya kan. Maksudnya pasti lu gak bakal bisa buat semua orang seneng deh gitu loh. Pasti ada aja yang nungguin momen lu nih kepleset dikit untuk nge-bash lu. Pasti. Akhirnya itu pasti ada orang itu gitu. Ya. Dan apalagi dibalik dengan sosial media sekarang kan anonymous ya kan, dimana mereka gak tahu siapa. Ya keyboard warrior, jempol warrior. Sebutannya sekarang bukan keyboard warrior tapi jempol warrior ya, main ngetik-ngetik aja untuk bahkan bawa-bawa personal, gak cuma performance-nya. Gua rasa kalau seandainya gini ya, sudut pandang gua adalah ketika dikritik dari segi memang objektif ya, dari gameplaynya, dari memang ini, menurut gue masih fine sih. Kayak, oh justru malah bagus, banyak yang care sama gue karena gameplay gue. Misalnya, oke di sini gue terlalu maju atau gue terlalu buat blunder di sini, hingga akhirnya gue dikritik. It's no problem kok. Tapi kalau udah bawa-bawa keluarga, bawa-bawa Sarah, itu udah rusak kan kok. Gitu. Bahkan nggak cuma itu doang, nggak cuma dari diri si playernya doang, tapi lebih ke orang-orang di sekitarnya juga dibawa-bawa nih kok, entah pacar, entah keluarganya itu sampai kena hujat kok, di-bash juga sama netizen. Itu yang udah tidak sehat ya secara ekosistem. Makanya kalau menurut gue ekosistemnya di sini kan kita kan banyak teenagers gitu loh yang memang masih berani dalam hal yang tadi itu nih dengan jempol warrior. Gue rasa memang di balik kita juga yang keluar-keluar untuk ngebentuk sistem di dalamnya, tapi X factor-nya ini kalau seandainya terus-terusan seperti ini bakal semakin liar kok. Apinya makin merembet, makin banyak, karena kan mereka juga kepengaruh nih, ngeliat, di komen banyak yang hujat dia, gue juga hujat, gitu kan. Jadi, rules gue rasa kayak di negara Korea, di mana lu haters atau kayak
kayak Ngebully ya? iya hate speech bullying itu bisa langsung ditangkap sih karena itu harus benar-benar ditegakin nggak sih? Gitu maksudnya ya itu ya it's a long term gitu, maksudnya ini jangka panjang, tapi itu adalah salah satu, menurut gua adalah salah satu cara yang tepat banget kalau memang bisa ditegakin. Sepakat, terutama kalau satu sosial media sama dengan satu nomor telepon sama dengan satu NIK. Nah, Maka kalau itu bisa ditegakkan ya, maksudnya kita pun harus bisa berkomunikasi dengan well educated lah di sana gitu dengan kan. bertanggung-jawaban. Bertanggung At least jawab, ya lu bertanggung jawab kalau lu main responsible. sosial media gitu. Betul, karena tadi ya anonimus tersebut ya dengan dia tadi memberikan kayak bashing atau apa, dia tuh kayak dapat dopamin tuh nggak? Iya, dopamin. Terutama lagi apalagi kalau sampai dibales. Nah itu sama itu orangnya. yang mereka mau. Ya itu triggernya. Itu yang Iya mereka kan, mau. once itu dia mendapatkan notice dari player tersebut, dia tuh happy banget kan, dopamin kan. Nah, iya. nah itu sih Attention. attention, game of juga. attention, betul. Ya, karena mungkin ini ada penelitian psikologinya sih sebenarnya. Untuk mereka yang melakukan seperti itu kok, itu ternyata kebanyakan mereka yang dalam tanda kutip kesepian di real life kok. Mungkin keluarganya itu memang bermasalah ya kan, atau mungkin dari teman-temannya sendiri juga dia kurang diberikan perhatian gitu. Jadi ya dia mencarinya di sosial media kok. Jadi itu sebagai pelarian gitu. Oke ya, jadi untuk mitigasi tadi ya sebenarnya nomor satunya ada di edukasi guys, Ya. ya kan? Walaupun konten edukasi sebenarnya berat banget ya untuk masuk ke otak para, nggak cuma dari sisi netizennya juga, tapi dari sisi playersnya ya. Ya, yang kedua, kalau misalkan tadi mau dilakukan pembatasan sosial media, terutama saat lagi kompetisi berlangsung, ya itu oke lah ya. Maksudnya ada beberapa tim itu Yang melakukan memang strict terhadap itu, gitu kan, karena mereka ingin fokus dan lain-lain. Tetapi tadi yang kalau bilang bisa jadi itu malah jadi satu faktor X yang menurunkan apinya, ya kan? Karena bisa jadi ternyata eksternal itu bensinnya dia, kita nggak tahu. Iya. Ya kan? Nah, makanya dari sana kita harus bisa yang tadi baik lagi nih. Ada satu yang bisa tanda kutip kita yang tadi experience tadi menilai bahwa ini cocok nih. Orang ini ternyata kalau semakin dikasih apa tadi bashing atau apa segala macam dia bisa Malah bounce bisa back. dipecut gitu. Ya, malah terpecut dan bisa bounce back. Tapi ada juga player yang kayaknya dikasih itu Langsung down. langsung downnya nggak karuan gitu kan. Nah, kita sih berharap kalau dari sana ya keterlibatan psikolog lama-lama itu bisa membuat sebuah apa ya namanya, sebuah sistem atau Sebuah framework mungkin. sebuah framework, Iya, framework sih, sebuah penilaian yang nantinya itu bisa menjadi sebuah template untuk yang kita sebut sebagai e-sport science. Nah, iya. Ya kan? Karena kita tahu di semua olahraga sekarang, semua negara maju yang mendapatkan medali-medali emas itu punya sport science-nya masing-masing. Ya, mereka bikin data dari manapun itu ditarik datanya supaya tahu bahwa orang ini tuh mentalitinya gimana, fisiknya gimana, apanya gimana, semua gimana gitu kan. Nah, kita berharap nih ya dari program ini yang From Zero to Hero juga gitu kan. Kita ingin tarik data juga nih terhadap nanti player-player yang mau masuk ya kan, player-player yang ingin join, yang nantinya data-data itu akan coba kita olah baik dari sisi in-game maupun yang out-game gitu kan, nanti dari sisi kognitif dan lain-lain, itu kita berharap bisa menjadi penilaian tersendiri nih. Ya, penilaian tersendiri yang nantinya akan diserahkan kepada profesional-profesional tim, apakah orang ini secara out of the game-nya, secara data yang kita papar apa yang nanti akan kita submit, ini punya potensi lebih gitu. Atau orang ini ternyata by data technically bagus tapi ternyata out of the game-nya jelek gitu kan. Nah, kita berharap nanti gitu ya bahwa e-sport science ini pun bisa diimplementasi. Betul. Gitu. Jadi bisa menjadi sebuah standar baru untuk perekrutan itu nanti nggak ngasal, nggak cuma dari kayak ya lu top leaderboard gitu kan. Tapi ternyata memang yang tadi udah dibilang banyak faktor yang akhirnya cocok nih. Kan kita mau nyari kecocokan kan. Nah, kecocokan ini kan nggak bisa yang kayak tadi diraba juga kan. Pasti suatu saat kita pengen juga nih ada sebuah framework yang udah by data ini cocok. Gitu, by data baru tapi terakhirnya tetap sih kemampuan dari coach, kemampuan dari manajer untuk menilai itu, untuk yang meyakini dia terakhir bahwa orang inilah yang menurut gue paling oke gitu. Ada satu hal yang sebenarnya pengen gue bahas yang sebenarnya nyambung banget sama From Zero to Hero. Dimana kalau dilihat di e-sport scene sekarang kok, itu kan tidak seperti mungkin bola basket ataupun sepak bola di mana ada sosok agent yang bisa untuk melakukan scouting. Kalau di olahraga konvensional seperti bola dan bola basket,
agent ini kan udah berperan seperti From Zero to Hero ini banget nih. Ya. Selain dia lihat scouting dari segi bakatnya, tapi dia juga lihat dari attitude-nya, seberapa jauh potensi anak ini bisa berkembang. Dinilai semuanya sebelum nantinya dibawalah ke professional team. Let's say Koko adalah player, gue adalah legend lo kok. Gue bakal nilai lo dulu secara keseluruhan, baru gue bawa ke Wilbert. Bert, gue punya list player nih. Yeah. Ini ada Koko Christian, dia bagus banget, dia jadi jungler, bla 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 bla. Ini attitude-nya, penilaiannya seperti ini. Yeah. Jadi secara tim itu kan sebenarnya terbantu karena sistem tersebut udah ada memudahkan mereka untuk tinggal menilai sesuai kebutuhan atau enggak dari parameter yang disediakan oleh si agent tersebut. Nah, sebenarnya ini yang pengen gue bahas adalah kayak From Zero to Hero. Mungkin ini bakal jadi bibit kok. Sebuah program bagus yang bakal jadi bibit di mana akhirnya tim-tim e-sports pun bakal terbantu banget karena dibantuin dalam tanda kutip program ini jadi agentnya. Gitu kan, dengan penilaian yang lebih matang tentu saja yang udah dilakukan screening duluan. Gitu. Apalagi kalau memang agentnya berhasil untuk nyetak bintang dan dia pasti dapat nama sehingga akhirnya banyak banget player-player yang oke, kalau player bawaan dia gue udah nggak ragu lagi. Gitu kan, kayak player dari From Zero to Hero, programnya Hero ini juga gue nggak bakal ragu lagi. Gitu. Ya, makanya yang tadi disebut ya parameter-parameter itu sebenarnya nanti bisa keluar kalau kita bisa berkolaborasi sebetulnya. Betul. Karena kalau misalkan hanya kita lihat dari satu sisi, misalnya dari sisinya hero doang untuk mengeluarkan parameter, takutnya juga itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari Tim. profesional tim tersebut. Harus diselaras ya berarti. Betul, makanya harus ada kerjasama atau kolaborasi baik dari profesional timnya, lalu juga tadi dari sisi psikolognya, dari sisi panelisnya, ya kan? Dan juga dari sisi kalau bisa dari sisi federasi gitu kan. Oh ya. Jadi runtutannya itu nanti semakin clear gitu kan. Ya. Nggak cuman sebagai atlet di parameter untuk atlet di profesional tim, tapi kita pasti berharap dia mencapai titik puncak tertingginya itu saat bisa membawa bendera Indonesia di dadanya gitu kan, untuk memberikan medali emas ataupun penghargaan tertinggi lah untuk Indonesia gitu kan. Nah, ini pasti perjalanan panjang. Nggak mungkin hanya dengan satu event ini bisa akhirnya membuat sebuah parameter yang langsung menjadi standar gitu kan. Pasti yang namanya parameter dan juga e-sport science itu selalu berkembang. Ya kan? Yang namanya berkembang pasti ada juga perubahan yang namanya kita harus adaptif, yang akhirnya kita percaya nih bahwa player tersebut adalah player yang siap tidak hanya secara in-game, tapi dia juga siap secara out-game. Gimana dari teman-teman, terutama dari Wilbert ya, selama ya ini kan tadi kita podcast berlangsung ya. Jadi kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman ya, mau dari gamersnya ataupun calon profesional playernya. Kalau dari gua, ini sebenarnya obrolannya seru sih. Kalau gue yakin bisa lebih lama sih sebenarnya. Iya. Karena banyak banget topik yang bisa dibahas, bisa digali lagi. Digali. Apalagi kita bahas tentang masa lalu ya, dan perbedaannya dengan masa sekarang, dari ya POV masing-masing juga dan pengalaman masing-masing. Cuma kalau buat calon peserta atau mungkin ya pendaftar di event From Zero to Hero ini, coba dulu daftar dulu. Kadang kesempatan nggak datang 2 kali. Betul. Ya. Kadang di hidup ini nggak ada second chance. Ya, lu cuma punya one chance. Karena kalau emang lu harus berkorban, ya berkorban. Pada akhirnya lu akan dapat banyak pengalaman. Bukan soal berhasil tapi gagalnya, tapi lebih ke experience untuk mencoba. Nah, ya. Kapan lagi sekarang di zaman sekarang nih dapat program yang jelas, program yang bisa dibilang mempermudahkan kalian untuk bisa coba masuk ke tim profesional. asli. Gitu. Jadi Betul. zaman dulu, balik lagi yang kita bahas, susah, jalan yang nggak tahu kemana, banyak temboknya. Zaman sekarang udah jelas, jadi coba dulu. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Ya. Setuju sih. Kalau gue mau lengkapin Wilbert doang, menurut gue, jadi mungkin yang awalnya pengen coba, iseng, bisa nggak sih gue jadi player RRQ? Tapi kalau menurut gue sih, ubah mindsetnya jadi, gue mau coba all out sampai gue bisa jadi player RRQ. Justru ketika dia join di sini, limit gue nih di mana ya? Kelemahan gue di mana ya? Karena bakal kebantu nanti kok. Kita punya panelis kan nggak cuman maksudnya yang kayak tadi Wilbert dari manajemen tim, atau gue yang juga sebagai observer ya kan dari e-sports ini sendiri. Kita punya psikolog ya kok. Ya kan? Jadi semuanya itu kan bakal ke data. Dan jadi mereka tuh tahu, weakness gue di sini, kalaupun mereka sampai gagal.
gitu kan. Even kalau mereka keterima pun kan kita juga ada data, oh ini kelemahan orang ini di sini, kelebihannya di sini. Jadi gimana caranya mereka bisa bikin balance kan, kelebihannya mungkin lebih dinaikin lagi, tapi kelemahannya juga at least menemui standar lah gitu loh. Jangan sampai kelemahan ini akan mengganggu karirnya nanti gitu kan. Nah jadi ya all out lah kalau memang kalian join nanti di program From Zero to Hero ini. Ya, jadi sekali lagi program ini sebenarnya konteksnya ya atau ide awalnya ialah Hero itu ingin memberikan jalur untuk mimpi tertingginya kalian gitu kan. Karena baik lagi ya, yang namanya e-sport itu kompetisi. Yang namanya kompetisi ya pasti kalian ingin bisa tampil di profesional tim yang terbaik gitu kan. Di profesional yang terbaik yang kalian impikan gitu kan. Nah makanya program ini di-create gitu kan supaya kalian bisa mulai step by step-nya nih. Mulai dari tadi kalian di pertandingan satu versus satu untuk mencari yang terbaik di sana. Selanjutnya kita nanti akan ada durability test, kita juga ada cognitive test, kita juga ada psikoedukasi gitu kan. Sesudah itu semua data kalian itu akan kita driven ke masing-masing profesional tim yang kerja sama dengan kita. Di sini ada RRQ dan juga HFX. Dan dari sana diberikanlah kepada RRQ dan juga HFX untuk menentukan player-player terbaik menurut mereka secara in-game-nya. Ya. Karena yang Hero bisa bantu ialah tadi kita coba membuat penilaian out of the game, tapi penilaian in-game pasti kita yakini expertise atau pengalaman dari profesional tim itu pasti jauh di atas kita gitu kan. Makanya kita harus berkolaborasi itu untuk bisa akhirnya menghasilkan regenerasi bibit-bibit yang tadi kita bilang kita bantu fokuskan. Yuk fokusnya kalian di profesional levelnya dulu. Ya kan? Sambil kita ingetin attitude-nya, sambil dijagain juga dari secara sosial medianya, sambil dijagain secara finansialnya, gitu kan. Nah, jadi banyak program ini yang nantinya kalian bisa merasakan manfaatnya yang pasti kita garansi bahwa kalau kalian lolos ya top 3 itu kalian pasti akan masuk ke RRQ dan top 3 yang satunya lagi akan masuk ke HFX. Yes. Ya, untuk mendapatkan kontrak probation untuk kalian benar-benar nanti berjuang real di dalam gaming house-nya dari masing-masing profesional tim. Buktikanlah kalian 3 orang terbaik di masing-masing tim tadi supaya kalian direkrut. Gitu kan? Ya, secara profesional ya. Secara Karena profesional. kalian udah dapatin advantage nih, di mana orang lain mungkin joinnya trial dengan tidak ada bekal yang diberikan di program ini. Nah, kalian kan benar-benar dikasih bekal yang lengkap nih sebelum nanti join ke dalam timnya. Jadi buktiin kalau memang bekal ini ternyata bikin kalian tuh jauh lebih proper, jauh lebih siap untuk jadi player dari RRQ maupun AFX. Jangan takut gagal. Ya, gas aja dulu. Jangan takut gagal. Oke, thank you banyak Thank you, Akse. teman lama. Ya. Thank you, Coach Valius. Wilbert. Oke, see you guys di next kita punya podcast berikutnya.